Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari para sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW tala'a lahu Uhud, naik gunung Uhud. Faqala hadha jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh, ini gunung cinta kepada kami dan aku cinta kepada ini gunung. Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah, ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim telah menjadikan haram itu Makkah. Wa inni uharrim ma bana la baitaiha, dan aku juga menjadikan haram antara kedua gunung yang ada di kota Madinah. Rawahu Abdullah bin Zubair an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan ada beberapa hal. Pertama, bagaimana gunung yang tidak berakal tapi cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang semua alam semesta ini cinta kepada Nabi. Yang enggak cinta kepada Nabi itu syaitan sama orang-orang kafir, yang mereka itu mubadin, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita lihat bagaimana sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadallalatul ghamamah, selalu dinaungi Nabi itu oleh awan mendung, awan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadikan bulan pecah menjadi dua. Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Bulan pun membuktikan nurut, taat, patuh dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana matahari yang sudah tenggelam diperintahkan oleh Nabi SAW untuk muncul kembali. Karena Nabi saat itu tidur ada di pangkuan Sayyidina Ali, tiduran. Sayyidina Ali tidak berani membangunkan karena melihat Rasulullah mendapatkan wahyu dalam tidurnya. Dan belum sholat asar sampai terbenam matahari. Kemudian Nabi bangun, belum sholat asar Sayyidina Ali. Maka Nabi SAW menyatakan, Allahumma innahu fi ta'ati au fi hubbi rasulika, Allahumma rud alaihi asyamas, ya Allah, dia dalam rangka taat dan cinta kepada nabimu, mengakhirkan sholat asar ini sampai terbenam. Ya Allah, kembalikan lagi itu matahari. Itu matahari sudah tenggelam, naik lagi. Bangun Sayyidina Ali, sholat asar, baru tenggelam kembali. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi SAW pernah berkata, Inni la'alamu hajaran kana yusallim alayya bi Makkah. Aku masih kenal batu yang beri salam aku ketika aku di kota Makkah. Batu telah membuktikan cinta kepada Nabi. Pohon juga begitu, panjang hadisnya, dan Imam Busiri mencatat dalam bait qasidah, ja'at da'watil asjaru sajidatan tamshi ilayya ala saqin bila khadami. Pohon dipanggil sama Nabi, kemudian datang tanpa kaki menghadap Rasulullah dan sujud hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melayukan semua pohon-pohon, semua daun-daunnya yang tegak. Perintahkan lagi kembali, telah membuktikan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi
وآله وسلم. الضب والغزالة يشهدان بالرسالة. Bagaimana kadal padang pasir juga membuktikan cintanya kepada Nabi. Bagaimana menyaksikan tentang kebenaran nubuat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Al-Ghazalah menjangan juga demikian. Bagaimana menyaksikan akan kebenaran nubuat dan risalah Nabi Muhammad SAW. Telah membuktikan itu semuanya. Telah membuktikan itu semuanya. Malaikat bagaimana bersolawat kepada Nabi SAW. Alhasil semua telah membuktikan kepada Nabi SAW, cintanya kepada Nabi SAW. Pertanyaannya, kamu yang aku cinta sudah membuktikan gak cintanya kepada Nabi? Ya, gak banyak sebetulnya. Tidak harus kamu itu perang. Ya, kalau memang itu waktunya perang. Tapi sekarang pun harus ada bisa membuktikan cinta kepada Nabi. Bagaimana ihya sunnati Rasulullah, menghidupkan sunnahnya Nabi SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, artinya dia amalkan dan dia mengajarkan itu sunnah kepada yang lainnya untuk diamalkan. Faqad ahabbani, berarti orang itu telah benar-benar membuktikan cintanya kepada aku. Wa man ahabbani, hasilnya kalau terbukti cintanya kepada Nabi dengan ihya sunnah, kana ma'i, menjadi bersamaku, fil jannah, ada di surga. Enggak ada tempat yang lebih istimewa daripada tempatnya Rasulullah. Enggak ada. Ini bersama Nabi di tempat itu. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW juga naik gunung Uhud. Dan di sampingnya ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman. Kemudian gunung itu saking senangnya di situ ada Rasulullah, itu goncang, goyang. Kata Nabi, uskun ya Uhud, fa inna alaika Nabiullah was-siddiq wa-syahidain. Di atas kamu ini ada Nabiullah, ada Siddiq, dan 2 yang mati syahid. Belum terjadi itu pembunuhan terhadap Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, tapi Nabi sudah menyatakan syahidain. 2 orang ini mati syahid. Yang satu dikatakan syahidul mihrab, mati di mihrab, lagi ngimamin sholat, ditikam sama Abu Lu'lu'ah dari Persia yang kafir. Satu yang dipuja-puja sama orang-orang yang mengaku cinta kepada Sayyidina Ali, Abu Lu'lu'ah padahal Nasrani, kafir. Kemudian yang kedua Sayyidina Utsman bin Affan disebut syahidud dar, mati ada di dalam rumah. Jadi Nabi SAW mengabarkan yang belum terjadi. Yang belum terjadi diberikan, diberitahu oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebut ilmal lawhi wal qalami. Wa ilmuka ilmal lawhi wal qalami. Ilmunya Nabi itu adalah bukan ilmu masa kini, tapi ilmu di Lauhil Mahfuz yang belum terjadi sudah Nabi mengabarkan. Ya, bukan berarti Nabi tahu dengan sendirinya, tapi bita'alimillah iya, dengan Allah mengajarkan ilmu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah beliau di atas biar menyatakan, aku melihat segala sesuatu yang belum aku lihat sebelumnya. Ini uritul an ma lam ara qabla hadza hatta al-jannah wan nar. Aku ditampakkan oleh Allah
segala sesuatu sekarang ini yang belum aku nampak sebelumnya, yaitu aku semua nampak, sampai surga dan neraka aku sudah melihatnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu jangan mengingkari kalau Nabi itu memberitahu yang akan datang. Itu bukan ramalan. Itu bukan ramalan, memang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut ilmul lauhi wal qalami. La ya'lamul ghaiba illallah, ay secara mutlak. La ya'lamul ghaiba illallah, itu secara mutlak tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min Rasul. Tapi untuk menampakkan yang gaib kepada orang-orang pilihan daripada Rasul, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengkafirkan Imam Busiri dengan lafaz wa ilmuka ilmul lauhi wal qalami, itu kufur. La ya'lamul ghaiba illallah. Baca ayat yang lainnya juga. Kalau belum, ya jangan gampang memvonis untuk mengkufurkan. Karena menvonis mengkufurkan orang beriman, itu bisa berakibat juga kufur terhadap dirinya nantinya. Naam. Dari hadis ini juga bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadikan Mekah itu haram. Menjadikan Madinah itu haram, sebagaimana Mekah itu haram, tanah yang harus dihargai. Padahal sebelumnya enggak ada haram. Enggak ada haram. Kalau ada disebut Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa. Al-Aqsa itu isim tafdhil, masjid yang terjauh. Masjid mulia ini. Masjid mulia. Ini adalah satu gambaran ada masjid yang dekat. Masjid yang dekat nanti akan terjadi, yaitu Masjid Nabawi. Allah menyebut Masjidil Aqsa, ya, yang dibahasnya Masjidil Aqsa, masjid yang terjauh saat itu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, saat itu adalah yang terjauh. Berarti ada masjid dekat dong yang bakal mulia. Ini adalah satu isyarat akan terjadi masjid yang mulia, yang dimuliakan oleh Islam, yaitu Thalathatul Masajid, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Alhasil ada di sini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tanah Madinah itu menjadi tanah haram yang asalnya tanah biasa. Sama dengan Pasuruan. Tapi menjadi mulia, kenapa? Karena di situ ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang diidhafakan kepada Nabi pasti akan menjadi mulia. Yatasyarraf bi syarafihi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang digandengkan dengan Nabi akan menjadi mulia. Kenapa? Kemuliaan Nabi itu ya ta'adda, akan bisa mengalir kepada yang lainnya. Bisa mengalir kepada lainnya. Ketika perempuan-perempuan itu adalah dikawin sama Rasulullah, maka perempuan itu akan menjadi mulia. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa'. Wajib dihargai oleh seluruh orang-orang yang beriman karena statusnya sebagai ummul mukminin fi syaraf. Bukan berarti dalam masalah mahramnya atau yang lainnya ummul mukminin, tapi dalam kita harus berbir, dalam kita harus menghormati, memposisikan bagaimana seorang ibu kepada anak ummul mukminin. Ketika misalnya menjadi sahabatnya Nabi, orang biasa, bahkan dahulunya musyrik, tapi ketika menjadi sahabatnya Nabi, menjadi orang-orang yang mulia. Loh, itu ada orang yang munafik itu bukan sahabat. Sahabat itu orang beriman kepada Nabi SAW. Berarti ada yang munafik. Inti harus, kalau menvonis orang munafik harus ada nas. Kalau enggak ada nas, itu tuduhan, itu kebohongan. Kalau sudah terbukti Islamnya dan imannya,
tidak terbukti kufurnya, maka kamu harus taqdimul mutsbat, harus mendahulukan yang sudah terbukti keimanannya. Jangan mudah-mudah menuduh orang untuk munafik, nggak benar. Tapi dia maksiat, tapi dia tuh orang asli dan orang munafik lain. Orang yang maksiat dan orang munafik lah lain. Kalau maksiat bisa terjadi. Kalau maksiat bisa terjadi atau walaupun kabair. Walaupun itu kabair. Karena itu tidak menjadi orang itu munafik karena maksiat. Tidak bisa menjadi orang menjadi kafir itu karena maksiat. Karena itu awas, hati-hati. Jangan menuduh orang yang tidak benar, tidak ilmiah itu. Tapi sejarah telah membuktikan itu, dan sejarah telah membuktikan mereka beriman. Sejarah telah membuktikan mereka telah beriman. Ya, tapi dia melakukan itu dan itu maksiat. Tidak akan menghapus kesahabatan, itu maksiat. Tidak menghapus kesahabatan, itu maksiat. Kan itu jangan mudah menuduh, harus ada dasarnya. Kau punya anak, misalnya dengan nikah yang sah, yaitu anaknya kamu. Tidak nurut, ya tetap anaknya kamu. Gara-gara tidak nurut, maka dihapus, tidak menjadi anaknya. Enggak bisa, ya tetap anaknya kamu itu. Walaupun dia tadi itu misalnya orang yang tidak nurut, tetap anaknya kamu, diidhofahkan kepada kamu. Nah, semenjak jadi orang beriman, tetap sahabat Rasulullah SAW yang harus kita hormati. Menghormatinya bukan karena apa, tapi karena martabahnya, kedudukannya sebagai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan turunan Nabi. Kita hormati karena turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksiat itu ya tetap kita cintai. Walaupun kita harus ingkar, walaupun kalau nyolong kita harus potong tangannya, walaupun kalau zina kita rojam, itu semuanya tetap kita hormati. Kenapa? Karena datuk-datuknya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada muskilah. Sahabat yang maksiat apapun maksiatnya, ya tetap kita hormati karena dia sebagai sahabat Nabi. Jadi jangan cari-cari gara-gara amalnya akan menjadi dia terlaknat. Ya, kita laknat, la'anahullah. Gara-gara enggak ada begitu. Enggak ada begitu. Itu tidak ilmiah sama sekali. Yang terbukti beriman kepada Nabi saat itu dan bertemu dengan Nabi, itu adalah sahabat Rasulullah yang harus kita hormati. Adapun perbuatan yang salah itu adalah bagian daripada maksiat. Insya'a afa wa insya'a azab. Kalau maksiat itu hak Tuhan, bisa Allah memaafkan, bisa Allah mengadab. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak memaafkan kalau mensyirikkan Allah. Ini enggak diampuni oleh Allah. Tapi selain syirik, Allah mengampuni liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki khas. Itu sudah nas dalam Al-Qur'anul Karim. Ada harapan untuk diampuni dosanya oleh Allah. Kalau Allah itu berkehendak, kecuali kalau kamu bisa membuktikan bahwa mereka itu syirik setelah mereka tadi itu Rasulullah meninggal. Seperti murtadin, orang-orang yang murtad setelah Nabi meninggal, tercabut dengan sendirinya martabatus suhbah, kedudukan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadil qasidah. Barakallahu fiik.
هبا الصبا نسمة السعود للخالص صاف السجود، والدمع يجري على الخدود، والناس في غفلة رقود. هبت صبا نسمة السعود للخالص صاف السجود، والدمع يجري على الخدود، والناس في غفلة رقود. والقلب فاني عن كل فاني، ولساني سبحان مولى العطا الودود، مولى الكريم دائما يجود. سبحان مولى العطا الودود، مولى الكريم دائما يجود. يا صاح قلبي من الشجا ملآن نشوان مش نجا، فلا بقى قط ملتجاه، جمر الهوى زاد في الوقود. والقالب معقول والستر مسبول، والسيف مسلول، ضبير بفي على الحيود، ما يرتعي غير في النجود. ضبير بفي على الحيود، ما يرتعي غير في النجود. رمى فؤادي وتيما، والجسم بالشوق أسقمه، والعقل يصاه هيامه، يا ابن الفقيغا يا عبود. وعزم معانا واجزم نوانا، واطرب كمانا، وتب من الذنب لا تعود، إن الحسد قط لا يسود. وتب من الذنب لا تعود، إن الحسد قط لا يسود. طوبى لمن زار ذا الرسول، يعطيه مولاه كل سول، يقفى المضرات والماهول، والنور يعطى في اللحود. كم جملة أخيار وبحور ونوار، جميعهم زار ضريح قبر النبي هود، فسير إليه واترك القعود. ضريح قبر النبي هود، فسر إليه واترك القعود. ومنهم الشيخ غوثنا سقاف الأحوال، شيخنا سقي وأولاده هنا، شكر وغابوا عن الوجود. والفي سلامي على اتهامي، خير الأنام محمد المصطفى العمود، والآل واصحابه الأسود. محمد المصطفى العمود، والآل وصحابه الأسود. كلماتك كلما ذكر
وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتب أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صحب المصابيح الغرب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.